Aku naik ranjang menggantikan kakakku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Hidupku adalah sebuah perjalanan penuh harapan. Mimpi yang kugenggam erat sejak kecil, mimpi sederhana namun begitu berharga, yaitu menjadi seorang guru. Nama lengkapku Tisa Sabrina, namun orang-orang biasa memanggilku Tisa. Aku tumbuh sebagai anak bungsu yang selalu dilindungi oleh kedua kakakku, Mas Karim dan Mbak Iis. Keluarga kami sederhana namun hangat. Setiap sudut rumah kami dipenuhi tawa, cinta, dan rasa kebersamaan. Mas Karim adalah kakak pertamaku yang juga begitu menyayangiku. Mbak Iis adalah sosok yang tegar, selalu jadi contoh yang aku kagumi. Dulu hidupku terasa begitu sempurna. Kakakku Mbak Iis baru saja menikah dengan Mas Adit dan mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama kami di rumah kecil bersama ayah, ibu, dan aku. Sementara itu Mas Karim sudah ikut istrinya ke luar negeri. Mbak Iis sendiri saat itu masih bekerja di sebuah apotik dan Mas Adit seorang admin di sebuah kantor pemerintahan. Sementara aku masih mengejar impianku di bangku kuliah, berharap suatu hari nanti aku bisa berdiri di depan kelas, mengajarkan anak-anak tentang dunia yang luas, penuh pengetahuan. Aku membayangkan masa depan yang penuh dengan kebanggaan saat aku berhasil mewujudkan cita-citaku. Ya, aku ingin sekali menjadi seorang guru. Namun siapa sangka, takdir begitu kejam dan tak terduga. Semua harapan yang telah kurencanakan seolah runtuh ketika Mbak Iis jatuh sakit. Di tengah kebahagiaan karena menanti kehadiran anak pertamanya, kabar buruk itu datang. Penyakit yang tak terdeteksi sejak awal merenggut kesehatan Mbak Iis perlahan. Hingga dokter akhirnya memberitahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Sejak saat itulah, hidupku tak lagi tenang mengejar cita-cita, melainkan menjalani takdir yang tidak pernah kubayangkan. Sebuah amanah yang teramat berat, yang tak hanya mengubah jalan hidupku, tapi juga menghancurkan harapan yang pernah kumiliki. Aku hanya bisa bertanya-tanya, apakah takdir akan memberiku kesempatan untuk menemukan kebahagiaan di tengah kesedihan dan kesulitan ini? Ataukah aku akan selamanya terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang tak bisa kulepaskan? Suatu sore, kehidupan kami masih terasa damai, penuh kebahagiaan dan harapan. Mbak Iis, kakakku yang kedua, baru saja memasuki masa-masa indah sebagai calon ibu. Wajahnya selalu dihiasi senyum meskipun terkadang terlihat kelelahan. Ia begitu menantikan kehadiran anak pertamanya. Melihat Mbak Iis dalam momen ini, membuatku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Aku bisa membayangkan bagaimana ia nanti menjadi seorang ibu yang lembut dan penyayang, persis seperti yang ia tunjukkan kepadaku. Hari-hari berlalu dengan semangat baru dalam keluarga kami. Orang tuaku sibuk mempersiapkan segala hal untuk menyambut kehadiran cucu pertama mereka. Aku ikut terlibat membantu Mbak Iis, mulai dari menyiapkan perlengkapan bayi hingga mendampinginya saat ia pergi ke dokter kandungan. Kebahagiaan itu terasa sangat nyata, seolah tak ada yang bisa merusaknya. Namun seiring bertambahnya usia kehamilan Mbak Iis, kebahagiaan kami mulai tergores oleh kekhawatiran. Mbak Iis sering mengeluh tentang sakit kepala yang berdenyut, kakinya sering bengkak, dan tekanan darahnya naik drastis. Setelah beberapa kali pemeriksaan, dokter akhirnya memberikan kabar buruk. Mbak Iis menderita preeklamsia, kondisi serius yang mengancam nyawanya. Semuanya terasa berubah begitu cepat. Kebahagiaan yang tadinya ada seolah tersapu oleh ketakutan akan kehilangan. Aku ingat saat pertama kali mendengar diagnosis itu, rasanya seperti mendengar lonceng kematian berdentang. Kami semua terpukul, namun yang paling mengejutkanku adalah ketegaran Mbak Iis. Meskipun dokter menyarankan agar dia mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya dengan mengorbankan bayinya, ia menolak dengan tegas. "Dok, aku ingin tetap melahirkan anak ini," katanya dengan mata yang bersinar penuh keyakinan. "Bagaimanapun, dia adalah bagian dari hidupku. Aku ingin melihatnya lahir, bahkan jika itu berarti aku harus mengambil resiko." Malam itu, di tengah keheningan yang hanya ditemani oleh desiran angin dari luar,
Mbak Iis memutuskan untuk berbicara dengan kami semua. Ia memanggilku, Mas Adit suaminya, dan serta kedua orang tua kami. Di ruang tamu yang penuh kenangan masa kecil, dia mengungkapkan keinginannya yang terakhir kalinya. Pak, Bu, kalau nanti terjadi apa-apa denganku, aku ingin Tisa yang menjaga anakku. Dan kalau mungkin, Tisa, aku ingin kamu menggantikan posisi Mbak di sisi Mas Adit. Suaranya lirih namun tegas. Aku terdiam, terpaku di tempat. Kata-katanya seperti tamparan yang menghentak kesadaranku. Mataku membelalak mendengarnya. Namun Mbak Iis tetap tenang. Wajahnya yang kelelahan karena kehamilan tetap menunjukkan keteguhan hati. Matanya berkaca-kaca, namun senyum lembut masih tergurat di bibirnya. Tisa, Mbak Iis memandangku. Mbak tahu ini berat, tapi Mbak percaya kamu bisa melakukannya. Kamu adalah orang yang paling Mbak percayai. Semua orang yang berada di situ hanya bisa terdiam. Tak ada satupun yang bersuara. Seolah-olah mereka terhipnotis dengan permintaan Mbak Iis. Jantungku berdebar-debar, merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja Mbak Iis katakan. Menjadi ibu dari bayinya, menjadi istri dari Mas Adit. Bagaimana mungkin? Itu seperti mimpi buruk yang tidak pernah kubayangkan. Namun dalam senyuman Mbak Iis, aku bisa melihat tekad yang tak tergoyahkan. Malam itu aku sendiri juga tak mampu berkata-kata. Aku hanya bisa tersenyum lemah, seolah mencoba menenangkan hati yang sedang gelisah. Dalam hatiku, aku terus berharap agar apa yang ia khawatirkan tidak akan terjadi. Aku berdoa bahwa semua akan baik-baik saja, dan Mbak Iis akan kembali dengan sehat setelah melahirkan. Namun takdir berbicara lain. Beberapa minggu kemudian, hari yang kami takutkan pun tiba. Mbak Iis dibawa ke rumah sakit untuk menjalani proses persalinan. Seluruh keluarga berkumpul di ruang tunggu. Hati kami semua dipenuhi kecemasan. Jam demi jam telah berlalu. Dan akhirnya, dokter datang dengan wajah yang muram. Bayi yang ditunggu-tunggu akhirnya lahir dengan selamat. Tetapi Mbak Iis tak bisa bertahan dan tak tertolong. Berita kematian Mbak Iis menghantam kami seperti badai yang mengguncang seluruh dunia kami. Rasanya seperti sebagian diriku diambil secara paksa. Kakak tercintaku yang selama ini menjadi panutanku kini telah tiada. Mas Adi terpuruk dalam kesedihan. Orang tuaku tak berhenti menangis dan aku merasakan kehampaan yang begitu dalam. Rumah kami yang dulu selalu dipenuhi dengan tawa kini sunyi oleh kesedihan. Alea, anak bayi yang baru saja dilahirkan sesuai permintaan Mbak Iis, seolah menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti kami. Hari-hari setelah kematian Mbak Iis diisi dengan doa dan kenangan tentangnya. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada kakakku. Bayangannya terasa nyata, seakan ia masih ada di antara kami. Namun setelah 40 hari berlalu, kenyataan pahit itu semakin jelas. Kini aku dihadapkan pada tanggung jawab besar yang pernah disebutkan oleh mendiang Mbak Iis sebelum meninggal. Amanah itu seperti bayangan yang tak bisa kuhindari. Orang tuaku yang masih dalam duka mulai membicarakan pesan terakhir mendiang Mbak Iis dengan lebih serius. Mas Adit yang saat itu terjebak dalam kesedihannya juga akhirnya membuka suara. Meskipun ia nampak enggan, ia merasa terikat dengan keinginan terakhir istrinya. Aku pun tak bisa lari. Amanah itu kini terasa semakin nyata, dan aku tak punya pilihan selain menerimanya. Maka dengan hati yang berat dan pikiran yang penuh kebingungan, aku akhirnya menyetujui pernikahan dengan Mas Adit. Bukan karena cinta atau keinginan, melainkan karena tanggung jawabku. Aku tahu, ini bukan kehidupan yang aku bayangkan. Namun demi mendiang Mbak Iis, demi Alea yang tak berdosa, aku siap mengorbankan mimpiku untuk menjalani kehidupan yang tak pernah kurencanakan. Beberapa minggu setelah masa berkabung selesai, pernikahan kami berlangsung secara sederhana. Tidak ada kemewahan atau kemeriahan, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang hadir. Aku dan Mas Adit berdiri di depan penghulu dengan hati yang penuh keraguan. Rasanya seolah-olah aku hanya menjalani sebuah formalitas, bukan momen bahagia yang biasa dirasakan oleh pengantin baru. Mas Adit mengucapkan ijab kabul di depan penghulu. Tapi di dalam hati, aku merasakan bahwa ini jauh dari kebahagiaan pernikahan yang selama ini aku bayangkan. Mas Adit juga tidak sepenuhnya setuju dengan pernikahan ini. Itu terlihat jelas dari sorot matanya yang kosong, sama seperti yang aku rasakan.
Setelah pernikahan itu, kami tidak kembali ke rumah yang sama. Rumah yang dimana aku pernah melihat kebahagiaan dan kehidupan bersama Mbak Iis. Namun kami terpaksa menyewa rumah lain, agar ingatan Mas Adit dengan Mbak Iis tidak terus membayanginya. Namun di rumah baru itu, ada jurang yang dalam yang tak terlihat antara aku dan Mas Adit. Dan jurang itu seolah semakin melebar setiap harinya. Kami jarang berbicara, dan saat kami bicara pun hanya percakapan singkat yang tak berarti. Mas Adit tidak pernah menyentuhku, bahkan dia seolah menjaga jarak sejauh mungkin dariku. Di rumah ini, aku merasa seperti orang asing meskipun secara hukum aku adalah istrinya. Hari-hari berlalu dengan kecanggungan yang menyiksa. Aku merawat Alea dengan sepenuh hatiku, menganggapnya sebagai anakku sendiri. Setiap kali aku menatap wajahnya yang mungil, ada perasaan aneh yang menyelinap di dalam hatiku. Ia adalah anak mendiang Mbak Iis, darah daging kakakku, dan kini aku harus merawatnya. Setiap hari, aku terbangun dengan rutinitas yang sama, merawat Alea, menyuapi makan, dan menidurkannya. Tangisannya di malam hari menjadi satu-satunya suara yang mengisi rumah ini, mengusir keheningan yang terasa mencekam. Sementara itu, Mas Adit semakin menjauh dariku. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, pergi bekerja lebih awal dan pulang lebih larut. Setiap kali aku mencoba mengajaknya bicara, dia hanya memberikan jawaban singkat, seolah-olah kehadiranku tidak penting. Aku tahu, di dalam hatinya, Mas Adit masih terbayang-bayang oleh sosok Mbak Iis. Aku bisa memahaminya. Dia mencintai Mbak Iis lebih dari segalanya, dan kehilangan itu pasti begitu berat baginya. Tapi semakin lama, aku merasa bahwa aku bukan hanya tidak dianggap sebagai istrinya, tetapi juga tidak dihargai sebagai seorang manusia di rumah ini. Malam demi malam berlalu tanpa ada keintiman di antara kami. Aku tidur sendirian di kamar yang seharusnya kami bagi bersama. Sementara Mas Adit lebih sering tidur di ruang tamu atau bahkan tidak pulang sama sekali. Perasaan sakit itu semakin mendalam setiap kali aku melihat tempat tidur yang kosong di sebelahku. Tempat yang seharusnya diisi oleh suamiku. Air mata sering mengalir di pipiku saat malam tiba. Ketika keheningan rumah semakin menyiksa, rasanya aku berada di tengah-tengah kehidupan yang bukan milikku. Aku seorang istri, tapi tanpa cinta. Seorang ibu, tapi anak yang kurawat bukanlah darah dagingku. Dalam diam, aku mulai bertanya kepada diriku sendiri. Apakah ini jalan hidupku yang harus aku tempuh? Apakah ini yang disebut pengorbanan? Bagaimana aku bisa menjalani kehidupan ini tanpa ada kasih sayang dari suamiku yang seharusnya mendampingiku? Aku mencoba menguatkan diriku, berpegang pada amanah yang telah ditinggalkan oleh mendiang Mbak Iis. Tapi di sudut hatiku, aku tak bisa menutupi kenyataan bahwa aku juga manusia yang membutuhkan cinta dan perhatian. Setiap kali aku mencoba mendekati Mas Adit, dia selalu menutup diri. Aku mencoba berbicara dengannya tentang Alea, berharap setidaknya anak itu bisa menjadi jembatan di antara kami berdua. Namun Mas Adit selalu tampak dingin dan jauh. Ia jarang menyentuh Alea, seolah-olah anak itu adalah pengingat yang terlalu menyakitkan akan kehilangan mendiang istrinya. Aku bisa melihat kesedihan yang mendalam di matanya setiap kali ia menatap Alea. Dan aku tahu, di dalam hatinya, ia belum siap untuk menghadapi kenyataan bahwa Mbak Iis sudah tiada. Hari demi hari, aku mulai terbiasa dengan kesunyian ini. Aku menenggelamkan diriku dalam rutinitas merawat Alea dan mengurus rumah. Setiap harinya terasa berat, tapi aku bertahan. Dalam kesendirianku, aku sering berbicara dengan foto mendiang Mbak Iis yang masih tergantung di dinding ruang tamu. "Mbak, aku sudah berusaha, Mbak," bisikku sambil memandang wajahnya yang tersenyum di foto itu. Tapi aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Mas Adit masih belum bisa menerimaku. Dan aku merasa kosong, Mbak. Air mata sering menggenang di mataku, tapi aku berusaha tetap kuat. Aku tidak bisa membiarkan diriku hancur karena perasaan ini. Setiap kali aku melihat Alea, aku ingat bahwa aku harus kuat. Karena dia membutuhkan seseorang yang merawatnya, yang mencintainya. Namun di dalam hatiku, aku tetap merasa terkurung dalam penjara pernikahan yang tanpa cinta. Mas Adi di sisi lain semakin sulit untuk dijangkau. Aku merasa seperti berbicara dengan dinding setiap kali mencoba mendekatinya. Dan setiap hari, aku bertanya pada diriku sendiri,
Apakah ada harapan bagi kami untuk bisa benar-benar menjadi keluarga? Atau apakah aku akan terus hidup dalam bayang-bayang Mbak Iis, tanpa cinta dan tanpa kebahagiaan? Kadang-kadang, aku mendapati diriku menangis sendirian di kamar, memikirkan bagaimana hidupku berubah begitu cepat. Aku teringat momen-momen bersama Mbak Iis, tawa kami, nasihatnya yang bijak. Mbak Iis selalu menjadi sosok yang kuat, dan aku ingin menjadi sepertinya. Tapi kenyataan ini terlalu sulit untuk kutanggung. Aku sering berbicara dengan Alea di malam hari, berjanji bahwa aku akan selalu berada di sisinya. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan kesepian yang terus menghantuiku. Suatu hari, Alea jatuh sakit. Demam tinggi membuat tubuh kecilnya menggigil. Ia menangis tanpa henti. Aku panik, tak tahu harus berbuat apa. Tangannya yang mungil terasa panas di genggamanku. Setiap tangisan Alea membuat hatiku hancur. Dengan gemetar, aku menghubungi Mas Adit, berharap ia bisa membantu atau setidaknya menenangkannya. Namun tak ada jawaban. Berkali-kali kutekan nomor ponselnya, tapi hanya suara operator yang terdengar. Aku merasa sangat kesepian dan tak berdaya. Malam semakin larut dan ketakutanku semakin besar. Dalam keputusasaanku, aku menemukan kekuatan yang selama ini tak pernah kusadari. Dengan tergesa-gesa, aku menyiapkan segala keperluan Alea dan membawanya ke rumah sakit sendirian. Saat itu aku merasa seperti seorang ibu yang harus berjuang sendiri demi anaknya, tanpa bantuan, tanpa dukungan, dan hanya aku dan Alea. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, aku berdoa agar semuanya akan baik-baik saja. Di rumah sakit, Alea diperiksa oleh dokter dengan cepat. Aku menunggu dengan cemas, menggenggam tangan Alea yang mulai tenang setelah diberi obat penurun panas. Meski kepalaku pusing dan tubuhku lelah, aku tetap berusaha untuk tetap tenang. Hatiku berkecamuk, bukan hanya karena kondisi Alea, tetapi juga karena kesadaran bahwa aku harus menghadapi semua ini sendirian. Meskipun aku baru saja menjadi seorang istri, perasaan bahwa aku sendirian semakin kuat. Malam itu, setelah kami pulang dari rumah sakit, Mas Adit akhirnya pulang. Aku masih terjaga di ruang tamu, menunggu dan berharap bisa berbicara dengannya. Saat ia masuk, wajahnya nampak lelah. Namun di matanya ada sorot rasa bersalah yang tak bisa disembunyikannya. "Maafkan aku, Tisa, tadi aku sibuk dengan pekerjaanku. Tak tahu kalau Alea sakit," katanya dengan pelan. Suaranya penuh penyesalan. Itu adalah pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama aku merasakan sedikit perhatian darinya. Hatiku tergerak, meskipun kata-katanya tidak semerta menghapus rasa sakit dan kesepian yang selama ini aku rasakan. Aku hanya mengangguk pelan, tak ingin memperpanjang percakapan. Malam itu, perasaan hangat yang samar muncul di tengah kebekuan hubungan kami. Meski canggung, itu adalah awal dari sebuah perubahan kecil. Sejak malam itu, aku dan Mas Adit mulai berinteraksi lebih sering. Meski masih ada ketakutan, ada usaha dari aku dan Mas Adit untuk saling mendekat. Mas Adit mulai berbicara lebih sering denganku. Meskipun pembicaraan kami seringkali dangkal dan tidak melibatkan perasaan yang mendalam. Tapi itu lebih baik daripada diam yang dulu menyelimuti kami. Di dalam hatiku, aku tahu Mas Adit sedang berusaha. Meskipun rasa kehilangan mendiang Mbak Iis masih kuat melekat padanya. Namun jarak yang tak terlihat itu tetap ada. Meskipun Mas Adit mulai memperlihatkan perhatian kecil, seperti menanyakan kabar Alea atau memastikan aku sudah makan, aku tahu hatinya masih terikat pada masa lalu. Kami berdua sama-sama terluka. Aku terluka karena kehilangan kakakku dan terjebak dalam pernikahan yang tak kurencanakan. Sementara Mas Adit terluka karena kehilangan istri yang sangat ia cintai. Suatu malam, ketika aku hendak tidur, aku mendapati Mas Adit duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto Mbak Iis dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tak menyadari kehadiranku, jadi aku hanya berdiri di ambang pintu, memperhatikannya dalam diam. "Sayang, kenapa aku tidak bisa melupakanmu?" gumamnya dengan foto itu, namun nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku tahu, tak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tak pernah bisa menggantikan Mbak Iis di hati Mas Adit, dan aku tidak menginginkannya. Namun kenyataan bahwa ia masih terjebak dalam bayangan masa lalu, membuatku merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Aku mengambil nafas dalam-dalam,
mencoba menenangkan diriku sebelum akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Aku tidak ingin menggantikan Mbak Iis, Mas, kataku dengan lembut, duduk di sebelahnya. Aku hanya mencoba menjalankan amanahnya. Mas Adit memandangku sejenak, tatapannya kosong. Ia lalu menghela nafas panjang. Aku tahu, Tisa, tapi setiap kali aku melihatmu, aku justru teringat padanya. Maafkan aku, Tisa. Aku hanya bisa tersenyum kecil, meskipun di dalam hatiku terasa perih. Aku memahami perasaannya, tapi tetap saja sulit bagiku untuk menjalani kehidupan seperti ini. Hubungan kami tetap seperti dua orang yang asing, yang terpaksa tinggal bersama karena takdir, tanpa cinta, tanpa kehangatan, dan tanpa harapan yang jelas akan masa depan kami. Alea meskipun masih bayi, nampaknya bisa merasakan kehilangan ibunya. Ia sering menangis tanpa sebab dan terkadang nampak gelisah di tengah malam. Aku melakukan segalanya untuk bisa merawatnya. Memeluknya erat setiap kali ia menangis, berusaha memberinya rasa nyaman. Tapi kadang, aku merasa tak berdaya. Suatu malam ketika Alea kembali menangis tanpa henti, aku merasa hampir putus asa. "Kenapa sayang? Apa kamu merindukan ibumu ya?" Bisikku di telinganya sambil menggoyang-goyangkannya perlahan, berharap tangisannya akan mereda. Aku sendiri menangis bersamanya malam itu, merasakan kehilangan yang mendalam akan Mbak Iis lebih dari sebelumnya. Dalam momen itu, aku menyadari bahwa aku tidak hanya kehilangan seorang kakak, tetapi juga kehilangan arah hidupku. Aku terjebak dalam pernikahan yang tak kuinginkan, merawat anak yang bukan milikku, dan menjalani hidupku tanpa cinta. Mas Adit mendapati kami berdua menangis. Ia berdiri di ambang pintu, nampak bingung dan merasa bersalah. Namun alih-alih mendekat untuk memberikan dukungan atau kenyamanan, ia hanya berbalik dan pergi. Rasa sakit di hatiku semakin mendalam saat itu. Aku tahu Mas Adit masih belum bisa menerima kami, baik aku maupun Alea. Dan di malam itu, aku bertanya pada diriku sendiri, berapa lama lagi aku bisa bertahan di dalam pernikahan yang tanpa cinta ini? Hari demi hari berlalu, dan aku semakin merasakan tertekan dalam kehidupan yang kujalani. Pernikahan kami bukanlah pernikahan yang sesungguhnya, dan kehadiran Alea yang selalu mengingatkan kami pada Mbak Iis membuat segalanya semakin sulit. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan mengurus Alea kembali sakit, aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Aku pergi ke kamar dan menangis terisak-isak, merasa sangat sendirian. Di tengah tangisanku, tiba-tiba Mas Adit masuk ke dalam kamar. "Tisa, kamu baik-baik saja kan?" tanyanya. Suaranya terdengar bingung dan cemas. Aku menoleh kepadanya. Air mata mengalir tanpa henti. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Mas. Aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Kamu tidak mencintaiku. Aku tahu itu. Dan Alea juga tidak bisa merasa nyaman di sini. Aku sudah mencoba, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Mas." Mas Adi terdiam sejenak, lalu perlahan mendekat. "Maafkan aku, Tisa," katanya dengan pelan. "Aku memang belum siap. Aku masih terlalu terikat dengan masa lalu. Tapi kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini." Hari demi hari berlalu dengan perubahan kecil yang terasa besar. Setelah percakapan kami malam itu, ada pergeseran dalam dinamika hubungan antara aku dan Mas Adit. Perhatian yang sebelumnya hanya nampak samar, kini mulai lebih nyata. Ia sering duduk bersamaku saat Alea tertidur. Terkadang membantuku mengganti popok atau memberi makan Alea. Keberadaannya di rumah pun lebih terasa, tidak lagi menghilang seolah-olah menghindar dari kenyataan yang ada. Namun meskipun begitu, masih ada ruang canggung yang mengisi percakapan kami. Seperti ada dinding tipis di antara kami. Sebuah pengingat bahwa meskipun kami sudah mencoba menerima keadaan, bayangan mendiang Mbak Iis terus hadir di sudut-sudut kehidupan kami. Tapi setidaknya, kami mulai bisa berbicara lebih terbuka tentang Alea, tentang hari-hari kami, dan kadang-kadang tentang masa lalu yang pernah begitu menyakitkan. Suatu malam, saat aku sedang menyuapi Alea yang sudah mulai belajar makan, Mas Adi tiba-tiba duduk di sampingku. Wajahnya nampak tenang, meski ada keraguan di dalam matanya. "Kamu sudah melakukan banyak hal untuk Alea, dan aku belum pernah berterima kasih padamu," katanya dengan pelan. Aku menoleh dan tersenyum kecil, sedikit terkejut oleh ucapannya. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya, Mas. Alea adalah bagian dari kita sekarang, bagian dari keluarga ini.
Jawabku dengan lembut. Mas Adi terdiam. Ia mengangguk pelan. Ia menarik nafas dalam sebelum melanjutkan. Aku tahu, tapi kamu benar. Selama ini aku tidak benar-benar hadir, baik untukmu maupun untuk Alea. Aku terlalu lama terjebak dalam kenangan, terlalu lama menahan rasa sakit kehilangan Iis. Tapi mungkin sudah saatnya aku belajar melepaskannya. Kata-kata itu terasa berat, tapi di saat yang sama, aku merasakan beban yang mulai terangkat. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru, bukan untuk melupakan Mbak Iis, tapi untuk menerima bahwa hidup harus terus berjalan. Dan cinta yang pernah ada, meski tak tergantikan, tak berarti harus membayangi kebahagiaan yang baru. Hari-hari berikutnya diisi dengan perubahan yang semakin nyata. Mas Adit mulai melibatkan dirinya lebih banyak dalam merawat Alea. Terkadang kami berjalan-jalan bersama di taman, hanya untuk menikmati senyum Alea yang ceria. Meski cinta yang tumbuh di antara aku dan Mas Adit bukan cinta yang meledak-ledak seperti dalam kisah-kisah roman, namun cinta itu terasa nyata, tulus dan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Pada suatu malam, ketika Alea sudah tertidur pulas, Mas Adit menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Aku ingin kita mulai lagi, Tisa, katanya dengan nada yang begitu serius. Bukan untuk menggantikan Iis, tapi untuk kita. Aku ingin belajar mencintaimu. Aku terdiam, kata-katanya menggema di pikiranku. Perasaan yang selama ini kusimpan dalam hati akhirnya mendapati jalan untuk keluar. Bukan hanya karena aku terpaksa menjalani pernikahan ini, tapi aku juga mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar kewajiban. Aku juga ingin memulainya lagi, Mas, jawabku dengan pelan. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk kita. Untuk Alea. Perlahan, kehidupan kami mulai berubah menjadi lebih baik. Hubungan yang semula terasa asing, kini berubah menjadi lebih akrab. Mas Adit mulai lebih terbuka padaku, tidak lagi menutup diri seperti sebelumnya. Kami mulai berbicara tentang banyak hal, tentang rencana masa depan kami, tentang apa yang ingin kami capai bersama, dan tentang bagaimana kami ingin membesarkan Alea. Namun meskipun hubungan kami semakin membaik, bayangan Mbak Iis masih ada di antara kami. Ada kalanya ketika Mas Adi duduk di ruang tamu, masih menatap foto Mbak Iis dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tidak pernah marah atau cemburu, karena aku tahu cinta yang ia miliki untuk Mbak Iis adalah sesuatu yang tak mungkin tergantikan. Tapi yang membuatku merasa lega adalah kenyataan bahwa kini ia mulai bisa melihat kehidupan di luar bayangan itu. Ia tidak lagi terperangkap dalam masa lalu, dan kami mulai membangun kehidupan baru bersama. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin kuat. Alea tumbuh menjadi anak yang ceria, dan aku mulai merasakan kebahagiaan yang selama ini hilang. Mas Adi tidak lagi terperangkap dalam bayangan masa lalu, dan kami mulai merencanakan masa depan bersama. Aku pun mulai menerima kenyataan bahwa mungkin mimpiku menjadi seorang guru harus kutunda untuk sementara waktu. Tapi aku menemukan kebahagiaan baru dalam peran baruku sebagai istri dan ibu. Pada akhirnya, cinta datang dalam bentuk yang tak terduga. Pernikahan yang dimulai dengan duka dan ketidakpastian, kini berubah menjadi kisah cinta yang indah. Aku dan Mas Adit belajar untuk mencintai satu sama lain. Bukan karena terpaksa, tapi karena kami menemukan kekuatan dalam kebersamaan kami. Hidupku mungkin tidak berjalan sesuai rencana, tapi aku menemukan kebahagiaan di tempat yang tidak pernah aku bayangkan. Di sisi Mas Adit, bersama Alea, aku menemukan arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang tumbuh perlahan tapi kuat. Cinta yang membangun keluarga kami. Dan cinta yang akhirnya menyembuhkan luka-luka yang pernah ada. Perjalanan hidupku adalah bukti bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang, cinta tumbuh perlahan, melalui duka dan air mata. Tapi pada akhirnya, cinta yang tumbuh dari rasa pengertian dan pengorbanan adalah cinta yang paling kuat. Aku menemukan kebahagiaanku, meskipun perjalananku tidak seperti yang pernah kubayangkan.